Wah, maling lur. Lur, coba kabur. Mas. Sebuah mobil bak terbuka diamuk warga usai menabrak beberapa kendaraan di Solo, Jawa Tengah. Kejadian ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, warga menyerang mobil dengan cara memukul dengan besi dan helm hingga melempari mobil dengan batu. Pelaku menolak keluar dari kendaraan melihat banyaknya warga yang mengadang kendaraannya. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Laweyan, Solo. Mobilnya disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung terjang aja, padahal di bawah ada orangnya. Jadi orangnya sampai keseret, sampai ke sini kan. Begitu lepas, di sini nabrak lagi bapak-bapak. Bapak-bapak itu ditabrak terus diseret sampai ke situ. Begitu dia udah nggak bisa maju, mobilnya mundur, dipundurin kenceng, nabrak yang itu tadi, langsung lari lagi dia. Jadi langsung lari ke arah utara dia tadi. Kejadian berawal di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Mobil yang dikendarai pelaku menabrak sejumlah pengguna jalan hingga ada seorang wanita pengendara motor yang terlindas. Usai menabrak, mobil yang sempat berhenti sejenak kemudian malah melaju kencang sambil membunyikan klakson. Warga yang melihat hal tersebut langsung mengejar mobil pelaku. Hingga akhirnya tertangkap dan pelaku diamankan. Akibat tabrak lari tersebut, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ojek online di Garut, Jawa Barat mendatangi Polsek Cibatu. Kedatangan ojol tersebut untuk laporkan dugaan pengeroyokan terhadap rekannya yang diduga dilakukan ojek pangkalan. Ratusan sopir ojek online di Garut, Jawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Ojol Garut mendatangi Polsek Cibatu. Para sopir ojek online ini datang untuk melaporkan dugaan pengeroyokan yang dilakukan sopir ojek pangkalan terhadap rekan mereka saat akan menjemput penumpang di stasiun Cibatu. Ketua Yayasan Ojol Garut menyebut kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman antara ojek online dan ojek pangkalan. Terus antara opang dengan ojol bisa sinergi karena kita sama-sama mencari rezeki ya buat keluarga. Karena yang rezeki itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Ya kita sama-sama saling mengerti lah. Kalau misalkan dari pihak opang sendiri pengen seperti ojol, misalkan pengen membuat aplikasi atau dengan supaya jadi ojol lagi, ya silahkan kita bantu untuk membuat aplikasi asalkan SIM ada, surat-surat komplit, gitu tahunnya juga tahun masih muda yang bisa dipakai untuk ojek gitu. Sementara itu, kepolisian langsung melakukan langkah cepat untuk meredam situasi dengan memproses laporan para sopir ojek online. Karena ada rekannya yang dianiaya oleh ojek pangkalan. Jadi mereka solidaritas datang ke sini. Tadi juga sebenarnya belum laporan ke kita juga. Jadi kita tidak menerima laporan tentang kejadian tersebut. Tapi rekan-rekan daripada ojol sudah datang dulu ke sini. Jadi kita tadi sudah komunikasi secara panjang lebar, kasih masukan segala macam, dan langkah-langkah ke depan akan kita tidak lanjuti. Para sopir ojek online meminta agar sopir ojek pangkalan tidak lagi main hakim sendiri dan dapat menyelesaikan kesalahpahaman bukan dengan kekerasan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Viral seorang pria di Sleman, Yogyakarta jadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Kasus seorang pria di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret viral di media sosial. Pria tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Stianto Erning Wibowo menyatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi ahli serta bukti rekaman CCTV. Pihak kepolisian menyampaikan ada 2 perkara yang ditangani penyidik, yakni kasus tindak pidana penjambretan dan kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk kasus penjambretan, perkaranya gugur demi hukum karena para pelakunya meninggal. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas masih terus berlanjut. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut
gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Sebelumnya, 2 jambret mengambil tas milik seorang wanita warga Kalasan Sleman saat korban mengendarai motor pada 26 April 2025. Suami korban yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya memepet motor pelaku hingga keduanya terpental dan tewas di lokasi kejadian. Beberapa bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suami korban sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, DPR akan memanggil Kapolres dan Kejati Sleman terkait penetapan tersangka suami korban jambret. Menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan mempertimbangkan nurani dan konteks peristiwa. Kami mempertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut, dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan, dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut, ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan, ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari hari Rabu kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kejati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan, dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Anak Media Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kasus Roy Suryo CS akan segera disidang setelah polisi serahkan berkas perkara ke kejaksaan. Namun pengacara Roy Suryo, Refli Harun, menilai kasus ini seakan dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah, ya, kalau memang tidak kuat, ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini? Kasus ini dihentikan, maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu, atau
barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Drama kasus Roy Suryo CS masih terus berlanjut. Usai polisi menghentikan penyidikan untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Roy Suryo berencana menggugat SP3 ini. Kamis lalu, 3 tersangka klaster 1 kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurniatri Royani, dan Rizal Fadila. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin menyebut penyidik tak gunakan KUHP dan KUHP baru dalam pemeriksaan klaster pertama ini. Selain itu, ia juga melontarkan sindiran kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang menempuh jalan damai dengan kubu Jokowi. Sebelumnya, Jumat 16 Januari lalu, Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidik atau SP3 kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Usai status tersangkanya dicabut, Egy Sujana pun melenggang ke Malaysia untuk menjalani pengobatan. Ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Egy pun membenarkan bahwa kedatangannya ke kediaman Jokowi bersama Damai Hari Lubis beberapa hari sebelumnya adalah untuk mengajukan restoratif justice. Namun Egy membantah meminta maaf kepada Jokowi. Terkait hal ini, Roy Suryo pun berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Hari Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tak hanya akan menggugat SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Roy juga mendatangi Komnas HAM bersama dengan 2 tersangka lainnya, yakni Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Mereka menilai prosedur penetapan tersangka dan penlimpahan berkas mereka ke Kejaksaan melanggar HAM dan cacat prosedur. Roy Suryo CS juga melaporkan dugaan pelanggaran HAM akibat mereka tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan sebelum berkas mereka dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia resmi gabung di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.